Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen keuangan dan pembiayaan usaha laboratorium kesehatan. Manajemen keuangan merupakan aktivitas bagaimana mencari dana dari sumber pendanaan yang murah, menggunakan dana yang diperoleh dengan tepat, dan bagaimana laba dari investasi tersebut didistribusikan kepada yang berkepentingan. Manajemen keuangan sebagai keseluruhan usaha suatu laboratorium dalam bidang keuangan yang dimulai dari perencanaan sumber dana, penggunaan tindakan untuk mendapatkan hingga usaha-usaha manfaatkan dana yang diperoleh secara optimal dalam rangka mencapai tujuan usaha. Hal yang sangat penting dalam kelancaran melakukan kegiatan usaha khususnya laboratorium kesehatan adalah bagaimana mengelola keuangan usaha perusahaan agar lancar dan mendatangkan manfaat jangka panjang. Pada topik ini, kami akan menjelaskan beberapa hal yaitu 1. Fungsi-fungsi pengelola keuangan yang meliputi investasi, sumber dana, penganggaran modal, dan kebijakan laba pada laboratorium kesehatan. 2. Manajemen modal kerja. 3. Laporan keuangan laboratorium kesehatan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan setiap sub yang terdiri dari 3 sub materi yaitu yang akan dimulai dari bagian A yakni peranan manajemen keuangan dalam laboratorium, yang dilanjutkan dengan bagian B yaitu manajemen modal kerja, dan diakhiri dengan bagian C yaitu mengenal laporan keuangan laboratorium kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian A yaitu peranan manajemen keuangan dalam laboratorium. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Manajemen keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva dan memilih sumber dana untuk membelanjakan aktiva tersebut. Fungsi manajemen keuangan meliputi 1. Perencanaan dan pengendalian perencanaan keuangan adalah suatu rancangan yang akan dilaksanakan untuk mengatur kondisi keuangan seperti target pendapatan, besarnya pengeluaran, investasi, tabungan, pembayaran asuransi, dan pajak. 2. Keputusan investasi dan pembiayaannya meliputi anggaran keuangan, pencarian sumber dana, dan penyimpanan keuangan. 3. Pengelola laboratorium yang efektif dan efisien meliputi pengelola keuangan, pemeriksaan keuangan atau audit keuangan, dan pelaporan keuangan. Sedangkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang perlu kita ketahui adalah sebagai berikut. A. Konsistensi. Sistem dan kebijakan keuangan harus konsisten dari waktu ke waktu, tetapi tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan organisasi. B. Akuntabilitas, kewajiban moral atau hukum, yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. C. Transparansi. Organisasi harus terbuka dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. D. Kelangsungan hidup. Pengeluaran organisasi harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. E. Integritas. Individu yang terlibat dalam organisasi harus mempunyai integritas yang baik. F. Pengelola. Menjamin bahwa dana digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. G. Standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Saya akan menjelaskan bagian B, yaitu manajemen modal kerja. Modal kerja perusahaan dapat diartikan sebagai keseluruhan aktiva lancar yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan setiap waktu. Gross working capital. Modal kerja juga dapat diartikan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar, net working capital, atau modal kerja bersih. Masalah utama dalam manajemen modal kerja yaitu menghindari kehabisan kas. Tujuan perencanaan keuangan jangka pendek adalah meyakinkan bahwa perusahaan dapat memelihara atau mengendalikan kegiatan operasional setiap hari likuiditasnya. Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban operasional yang telah jatuh tempo. Dengan demikian, suatu perusahaan
dikatakan liquid jika mampu memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo, seperti membayar gaji karyawan tepat pada waktunya, tagihan-tagihan dari pemasok, tagihan pajak, dan lain sebagainya. Modal kerja kotor atau gross working capital dapat dilihat pada item-item aktiva lancar seperti yang pertama ada kas atau cash, yang kedua surat berharga atau security, yang ketiga ada piutang atau account receivable, yang terakhir persediaan atau inventory. Modal kerja bersih atau net working capital, aktiva lancar, utang lancar terdiri dari yang pertama ada utang dagang, yang kedua utang wesel, yang ketiga gaji terutang, dan yang terakhir pajak terutang. Mengelola modal kerja pemahaman, pengelolaan kas dengan efektif membutuhkan pengetahuan dan siklus modal kerja. Langkah-langkah siklus modal kerja tersebut yaitu yang pertama, membeli atau memproduksi persediaan untuk penjualan yang meningkatkan utang usaha. Mengasumsikan pembelian tersebut merupakan pembelian kredit dan meningkatkan persediaan. Yang kedua, menjual persediaan untuk kas. Meningkatkan kas atau menjual persediaan secara kredit yang meningkatkan piutang usaha. Yang ketiga, membayar utang usaha yang mengurangi utang usaha dan mengurangi kas. Membayar biaya operasi dan pajak yang mengurangi kas. Yang keempat, mengumpulkan piutang usaha ketika dilunasi yang mengurangi piutang usaha dan meningkatkan kas. Dan yang terakhir, memulai siklus kembali. Identifikasi masalah penting dalam mengelola arus kas suatu perusahaan ada 3, dan yang pertama, arus kas suatu perusahaan terdiri dari kas yang mengalir ke dalam bisnis dan arus kas yang keluar dari bisnis. Yang kedua, perusahaan kecil yang menguntungkan kadang menghadapi permasalahan arus kas karena gagal memahami siklus modal kerja atau gagal dalam antisipasi akibat negatif pertumbuhan. Dan yang terakhir, arus kas masuk dan keluar direkomendasikan dalam anggaran kas, peramalan, penerimaan, dan pengeluaran kas.